Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang limit, ya. Mengapa muncul limit? Awal mula kita muncul limit itu, misalnya saya mempunyai fungsi seperti ini. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Kemudian jika saya ingin masukkan x-nya sama dengan 1, ya, kita masukkan ke dalam sini, maka dia menjadi 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. Nah, ini menjadi 0 per 0, ya. Nah, 0 per 0 apa hasilnya? Gitu ya, tidak terdefinisi kan, berarti ya. Ini artinya tidak terdefinisi. Ya, maka dari itulah muncul yang dinamakan limit karena hal tersebut, karena hal ini, gitu ya. Ini tidak bisa, ya. Sebetulnya yang menjadi penyebab 0 ini adalah yang penyebutnya, ya. Kalau misalnya 4 per 0, terus ini juga sama, tidak terdefinisi, ya. Masa ada sesuatu dibagikan dengan 0, sesuatu yang nggak ada. Misalnya kamu punya pensil dibagi dengan sesuatu yang nggak ada, kan nggak mungkin. Makanya dia tidak terdefinisi. Maka dari itu muncullah limit, ya. Limit itu artinya, kalau saya bisa bilang, limit itu artinya mendekati, ya, mendekati. Jadi jika ada x limit 1, nah, notasinya tanda panah gitu ya, x menuju 1, itu artinya x limit 1, berarti x mendekati 1, ya. Berarti sebetulnya bukan 1 gitu ya. Jadi misalkan saya punya 1 di sini, kalian boleh sambil lihat modulnya ya di bab 3 yang limit dan kekontinuan. Jadi 1 itu bisa didekati dari kiri dan kanan, ya. Misalnya kalau dari kanan 1,00001, kemudian bisa lagi 1,0001. Ya, kalau ini dibulatkan kan tetap menuju 1 ya. Ini juga dibulatkan tetap menuju 1. Nah, tapi ketika kita masukkan ke dalam fungsinya, ini ada angkanya. Gitu ya. Tidak plus, tidak 0 gitu, semata-mata tidak 0, tapi ada 0,000 sekian gitu, tetap ada angkanya gitu ya. Nah, kalau dari sebelah kiri juga bisa didekati, misalnya 0,999 misalnya gitu. Ya, terus sebelah kirinya lagi 0,99 dan seterusnya, ya. Itu tadi arti dari limit, artinya adalah mendekati atau didekati, ya. Jadi bagaimana untuk menghitung ini nih? Jadi bagaimana untuk menghitung itu? Jadi kita menggunakan limit, bentuknya akan menjadi seperti ini. Limit x menuju 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, karena ada limitnya, ya, berarti nanti ini hasilnya akan menjadi 2. Dari mana 2? Kan kita coba sekarang ya. Oke. Contoh yang pertama. Limit x menuju 1 3x plus 5. Hal yang harus kalian lakukan ketika ketemu limit, awalnya masukin aja dulu angkanya. Kan ini limit x menuju 1, berarti kita langsung masukkan aja angkanya 1 ke dalam x. 1 ini dimasukkan ke dalam x, berarti dia menjadi 3 kali 1 tambah 5. Hasilnya adalah 8. Oke, tidak ada masalah ya. Nah, kalau tidak ada masalah ya sudah, dikerjakan seperti itu saja, ya. Oke, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Contoh nomor 2, limit x menuju 3 x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6 sama dengan, nah, sekarang kita pakai cara yang pertama tadi ya. Cara yang pertama, kita masukkan 3 ke dalam x-nya, ya, atas bawah ya. Oke, berarti kita masukkan 3 kuadrat min 9 per 3 kuadrat min 3 min 6. Berarti ini 9 min 9 per
9 min 3 min 6. Hasilnya 0 per 0 ya. Nah, kalau kalian menemukan hal seperti ini salah ya, karena ini menjadi tidak terdefinisi gitu. Lalu bagaimana? Nah, cari cara lain. Cara yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara difaktorkan ya, pemfaktoran namanya ya. Kita faktorkan limit ini nih, yang limit yang ini ya, ini cara benarnya ya. Sekarang limit x menuju 3, x kuadrat min 9 bisa kita faktorkan menjadi x plus 3 x min 3 per x plus 2 x min 3. Lalu ini ada yang bisa kita coret, maka dia menjadi limit x menuju 3 x plus 3 per x plus 2. Hal selanjutnya adalah masukkan angka 3 ke dalam x-nya, sama seperti yang pertama tadi ya. Dia menjadi 3 plus 3 per 3 per plus 2. Jadi hasilnya 9 per 5 gitu ya. Jadi yang awalnya dia tidak terdefinisi karena adanya limit, maka dia menjadi 9 per 5 gitu ya. Itulah gunanya limit ya. Coba contoh yang ini ya, yang awal ya. Contoh yang awal kita coba kerjakan. Yang contoh ketiga ini limit x menuju 1 x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kalau dimasukkan 1 sudah tadi dapat 0 per 0. Sekarang kita faktorkan coba. Limit x menuju 1, pembilangnya kita faktorkan menjadi x min 1 x plus 1 per x min 1. Ini ada yang bisa dicoret, maka dia menjadi limit x menuju 1 x plus 1. Tinggal masukkan satunya, berarti 1 plus 1 jadinya 2 ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk limit yang pertama kalian lakukan adalah masukkan dulu angkanya. Kalau angkanya tidak bisa dimasukkan menjadi 0 per 0 atau 4 per 0 atau yang lain sebagainya, menjadi tidak terdefinisi, maka kalian harus mencari cara lain. Salah satu caranya yaitu dengan cara memfaktorkan. Ya, nanti ada beberapa cara lagi yang bisa kalian lakukan. Satu lagi contohnya tentang limit. Misalnya saya punya seperti ini soalnya ya. Berarti yang kalian lakukan pertama yaitu tetap masukkan angka 3-nya. Ternyata dia menjadi 0 per 0 ya kalau dimasukkan, berarti kita tidak bisa lakukan hal tersebut. Kalau difaktorkan gimana? Kalau difaktorkan juga akarnya gimana yang di dalam akar ya. Nah, kalau menemukan permasalahan seperti ini, kalian bisa namanya kali sekawan. Kali sekawan itu berarti kita kalikan ini, kita kalikan dengan sekawan dari yang akarnya ya, berarti dia x kuadrat plus 7 plus 4 dibagi x kuadrat plus 7 plus 4. Kok bisa sih tiba-tiba ada angka ini? Ya ini kan kalau misalnya kita dibagi nih, atas bawah kita bagi, dia menjadi 1 ya. Berarti kita bisa masukkan angka ini gitu ya. Ini cara otak-atiknya untuk mengerjakan limit ya. Baik, lanjutkan. Untuk yang ini berarti dia ini sama dengan, kita kalikan sekarang limit x menuju 3, pembilangnya dikalikan berarti kita tulis aja dulu x kuadrat min 9 dikali dengan akar x kuadrat plus 7 plus 4. Gini aja dulu ya. Nah, sekarang untuk penyebutnya. Untuk penyebutnya berarti kalian kali silang atau kali pelangi. Ini ke sini, kemudian yang ini ke sini, kemudian yang ini ke sini, lalu yang ini ke sini. Gitu. Ya. Maka didapatkan hasilnya adalah x kuadrat
plus 7 min 16 ya, min 16. Oke, lalu setelah itu gimana ya? Setelah itu kita proses ya. Proses selanjutnya yang harus kalian kerjakan, dicoba untuk sebagai bukti kehadiran kalian menghadiri perkuliahan hari ini ya. Silahkan dicoba.